Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijah. Nahmaduhu jalla 'alal in'am bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak Ibu jamaah zuhur, tamu Allah yang insyaallah dalam kemuliaan, alhamdulillah kembali kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Di sela-sela kesibukan duniawi kita sempatkan hadir di rumah Allah. Kita tinggalkan segala bentuk kesibukan kita sementara waktu dengan satu niat dan tujuan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita betul-betul Allah muliakan dan Allah terima amal ibadah yang sudah dan yang akan kita laksanakan. Kemudian kita berselawat kepada Nabiullah Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, ayah bunda yang dimuliakan Allah, salah satu syarat amalan kita diterima Allah adalah ikhlas. Ikhlas itu menjadi syarat utama. Setiap amalan kebaikan, baik solat, baik puasa, baik kurban, baik haji, setiap amal kebaikan yang kita lakukan, maka syarat utamanya mesti ikhlas. Nah, untuk memancing dan mengikat hati ini supaya ikhlas karena Allah, sering kita setiap berbuat kebaikan kita niatkan dalam hati. Dan ujung dari niat kita itu lafaznya lillahi ta'ala. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Ini salah satu contohnya. Sengaja aku solat zuhur 4 rakaat mengikut imam semata-mata karena Allah. Nah, ini supaya mengikat hati kita bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan hanya semata-mata karena Allah. Namun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas itu bukanlah pernyataan lisan. Ikhlas itu letaknya bukanlah di lidah. Ikhlas itu letaknya di dalam hati. Hanya Allah lah yang tahu, kita yang hadir siang ini, siapa di antara kita yang betul-betul ikhlas, siapa di antara kita yang kurang ikhlas, dan siapa di antara kita yang tidak ikhlas dalam beramal. Namun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentu ada tanda-tanda orang yang ikhlas. Namanya tanda-tanda. Dari sekian banyak ciri-ciri orang yang ikhlas dalam beramal, dalam waktu yang singkat ini kita sampaikan ada 3 tanda-tanda seseorang amalannya itu ikhlas. Yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang ikhlas dalam beramal itu salah satu tandanya dia cepat melupakan amalannya itu. Cepat dia lupa. Nah, kalau seseorang cepat melupakan amalan ataupun kebaikannya, maka dia tidak termotivasi untuk menyebut-nyebut kebaikan itu. Karena dia sudah lupa. Bertahajud tadi malam, pagi dia sudah lupa. Solat duha dia pagi, sore dia sudah lupa. Maka dia tak sempat lagi berbicara kebaikannya itu kepada orang lain. Karena orang yang sering mengingat kebaikannya, biasanya dia sering membicarakan kepada orang lain. Nah, orang yang sering menyebut kebaikan itu termasuk salah satu tanda-tanda orang yang celaka dalam beramal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alamatus syaqawati arba'ah. Tanda-tanda orang yang celaka itu ada 4. Salah satunya dari yang 4 itu adalah zikrul hasanatil madiyah la tadri uqbilat aw ruddat. Seseorang yang suka menyebut-nyebut kebaikannya padahal dia belum tahu kebaikan itu apakah diterima Allah atau tidak. Setiap kebaikan yang kita lakukan hanya Allah lah yang tahu. Itu menjadi rahasia bagi Allah apakah kebaikan kita itu diterima Allah ataupun tidak. Maka supaya kita ini, karena kita tidak tahu kebaikan kita ini diterima ataupun tidak, maka jangan banyak menyebut-nyebut kebaikan itu.
Maka supaya tidak banyak menyebut kebaikan, cepatlah melupakan kebaikan. Kebaikan tak usah sering kali kita ingat, yang harus kita banyak mengingat adalah dosa-dosa kita. Ini yang harus kita perbanyak mengingatnya. Hari ini sudah berapa dosa kita, mulai dari dosa lisan kita yang sering tak terjaga, dosa mata yang sering melihat yang bukan haknya, dosa tangan yang mungkin mengambil hak orang lain secara batil, yang mungkin sampai siang ini belum kita kembalikan. Nah, inilah yang mesti kita perbanyak mengingat dalam setiap waktu, sehingga dengan memperbanyak mengingat dosa itu, maka lisan ini akan selalu beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, astaghfirullahalazim. Nah, inilah ciri-ciri tanda yang pertama, orang yang beramal dengan ikhlas itu tak banyak mengingat. Dia cepat melupakan kebaikan dan amalan yang sudah dia lakukan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagai tanda seseorang itu ikhlas atau tidak dalam beramal, baik solatnya, baik puasanya, baik sedekahnya, maupun haji dan umrahnya, yang kedua, bagi dia sama saja, baik dipuji maupun dicaci, amalannya itu tak ada perubahan dalam dirinya. Setelah kita selesai solat zuhur ini, berbagai pandangan orang di luar sana, ada yang memuji solat kita, ada yang mencaci solat kita. Nah, bagi orang yang ikhlas sama saja, dipuji dia tidak melambung, kemudian dicaci dia tidak akan murung. Inilah orang yang ikhlas. Ketika dia dipuji, bagi dia pujian adalah racun yang sangat mematikan. Seseorang yang berbangga hati dengan pujian ketika beramal, maka dia adalah racun yang sangat mematikan bagi kita. Maka seseorang yang dicaci, dia itu menjadi obat yang menguatkan. Nah, berhati-hatilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dipuji dan dicaci bagi orang yang ikhlas tidak ada perubahan. Kita yang ikut kurban tahun ini, ketika kurban kita dipuji, maka kita tidak berbangga hati sehingga terbitlah sifat ujub. Ujub dengan diri sendiri, inilah awal daripada sifat riya. Ketika kita dicaci, kita tidak berkecil hati, karena cacian itu adalah obat yang menguatkan kita, melatih keteguhan dan keistiqomahan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tanda-tanda seseorang itu ikhlas dalam beramal, sama saja amalannya, baik ketika sendiri maupun ketika dilihat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada orang yang begitu sempurna cara ibadahnya ketika berada berjamaah di dalam masjid. Pakaiannya bagus, bacaannya bagus, solatnya pun khusyuk kelihatannya. Tapi ketika dia solat sendiri, tidak ada manusia yang melihat, maka dia solat dengan apa adanya. Maka berbeda ketika solat di hadapan makhluk dengan solat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita menata diri kita agar kita sering mencari Tuhan dalam kesendirian kita. Sesungguhnya kesendirian dan kebersamaan sama saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kita datang ke sini berdiri dan tegak di hadapan Allah, tidak ada yang kita cari melainkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilahi Rabbi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Tidak ada yang kita cari kecuali hanya ridho dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita yang hadir siang hari ini adalah hamba-hamba Allah yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan apabila kita hari ini, tahun ini menjadi peserta kurban di tahun ini, mari kita tata hati kita agar berkurban betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.